Pernahkah terlintas di benak kita bahwa ada sebuah perang besar dalam sejarah Islam yang nyaris tanpa pedang bersilang, namun justru paling keras menguji keimanan? Perang yang medannya bukan hanya padang pasir yang membakar, tetapi juga hati manusia yang tarik-menarik antara cinta dunia dan taat kepada Allah. Di satu sisi ada terik matahari dan ladang yang siap dipanen. Di sisi lain, ada panggilan jihad yang mengajak meninggalkan kenyamanan. Inilah kisah perang Tabuk ketika Rasulullah SAW mengajak umatnya bukan hanya untuk berangkat berperang, tetapi untuk membuktikan seberapa tulus mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Tahun ke-9 Hijriah, angin musim panas bertiup kering menyapu tanah Arab debu-debu, berterbangan membawa kabar yang mengguncang jantung kaum muslimin. Kekaisaran Bizantium sebagai salah satu kekuatan terbesar dunia saat itu dikabarkan sedang menyiapkan pasukan besar di wilayah Syam. Mereka bekerja sama dengan suku-suku Arab Nasrani seperti Bani Ghassan untuk menekan kekuatan baru yang muncul dari Madinah. Isu ekspedisi militer Romawi menuju perbatasan negeri Islam mulai menyebar di tengah masyarakat. Madinah yang semula tenang tiba-tiba terasa seperti berada di ujung badai. Rasulullah SAW tidak menunggu sampai musuh menyerang jantung negeri Islam. Untuk pertama kalinya beliau mengumumkan arah ekspedisi perang secara terbuka kepada kaum muslimin. Tujuannya adalah Tabuk, sebuah daerah tandus di utara Hijaz yang sangat strategis sebagai benteng pertahanan menghadapi Bizantium. Ini bukan lagi perang melawan kafilah Quraisy atau suku-suku di sekitar Hijaz. Ini adalah perjalanan menghadapi kekuatan adidaya dunia yang sudah terkenal dengan kelengkapan pasukannya. Ujian pertama dalam perang ini bukanlah sabetan pedang, tetapi panas yang membakar dan perjalanan yang sangat jauh. Perang Tabuk sampai hari ini dikenal sebagai Ghazwatul Usrah, yaitu perang kesulitan. Waktu keberangkatannya bertepatan dengan musim panas yang sangat keras di Jazirah Arab. Buah-buahan di kebun sedang ranum dan siap dipanen. Ladang-ladang menunggu dijaga dan diurus oleh pemiliknya. Dalam kondisi seperti itu, perintah untuk berangkat jauh ke arah Syam terasa sangat berat bagi sebagian orang. Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk bangkit melawan bukan hanya musuh dari luar, tetapi juga rasa malas dan cinta berlebihan kepada dunia. Beliau memotivasi umat agar berinfak di jalan Allah guna mempersiapkan ekspedisi besar ini. Seruan itu disambut oleh para sahabat utama dengan penuh semangat dan keikhlasan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang membawa separuh hartanya untuk diinfakkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa seluruh hartanya, hanya menyisakan Allah dan Rasul-Nya untuk keluarganya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyumbangkan ratusan unta lengkap dengan perlengkapannya serta ribuan dinar emas. Melihat pengorbanan itu, Rasulullah pun berdoa agar Allah meridai Utsman atas apa yang telah ia berikan. Namun tidak semua orang menyambut seruan ini dengan keimanan yang sama. Orang-orang munafik mulai menyebar kata-kata sinis di tengah masyarakat. Mereka berkata, "Janganlah kalian keluar di panas seperti ini. Sioliola cuaca adalah alasan yang cukup untuk meninggalkan panggilan jihad." Al-Quran menyingkap cara berpikir mereka dan mengingatkan bahwa panas api neraka jauh lebih dahsyat daripada panas matahari di dunia. Sebagian lagi mencari alasan-alasan duniawi untuk tidak ikut berangkat. Ada yang berkata, rumah kami terbuka dan rawan si kenekan. Mereka khawatir terhadap bangunan lebih daripada terhadap agamanya. Padahal niat mereka sejatinya hanyalah ingin tetap menjaga harta dan kenyamanan. Di tengah berbagai reaksi itu, persiapan pasukan terus dilakukan oleh Rasulullah. Jumlah pasukan yang terkumpul mencapai sekitar 30.000 orang. Inilah jumlah pasukan terbesar yang pernah dihimpun kaum muslimin pada masa Rasulullah. Namun besarnya jumlah pasukan tidak serta-merta menghilangkan beratnya ujian. Masih banyak sahabat yang sangat ingin ikut, namun tidak memiliki kendaraan untuk ditunggangi. Mereka yang tidak mampu datang kepada Rasulullah dengan mata berkaca-kaca. Mereka memohon agar diberi kendaraan sekadar untuk bisa bergabung dalam barisan jihad. Rasulullah menjawab dengan sedih bahwa beliau tidak memiliki kendaraan lagi yang bisa diberikan. Mendengar itu mereka berpaling sambil menangis, karena sedih tidak bisa ikut berangkat bersama Nabi. Air mata mereka bukan air mata takut perang, tetapi air mata rindu untuk mendapatkan pahala jihad. Al-Quran mengabadikan kisah orang-orang tulus ini sebagai bukti bahwa niat ikhlas memiliki kedudukan besar di sisi Allah
Di sisi lain, orang-orang munafik tidak berhenti berupaya merusak dari dalam. Mereka membangun sebuah masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Dirar. Masjid itu bukan dibangun untuk taat kepada Allah, tetapi menjadi markas fitnah dan propaganda memecah belah kaum muslimin. Mereka mengundang Rasulullah untuk syalat di sana, agar masjid itu terlihat sah di mata umat. Namun Allah menurunkan wahyu yang membongkar niat jahat mereka. Rasulullah akhirnya memerintahkan agar masjid tersebut dihancurkan sebelum keberangkatan ke Tabuk. Dengan demikian satu sumber fitnah besar berhasil dipadamkan sebelum perang dimulai. Setelah semua persiapan dilakukan, pasukan Islam pun berangkat, meninggalkan Madinah menuju Tabuk. Mereka melangkah di bawah sengatan matahari yang terasa membakar kulit. Padang pasir yang luas dan gersang terbentang sejauh mata memandang, tanpa pepohonan rindang untuk berteduh. Jarak yang harus ditempuh mencapai ratusan kilometer, melewati rute yang minim air dan makanan. Banyak sahabat yang harus berbagi satu unta untuk 3 atau 4 orang secara bergantian. Air yang mereka bawa sangat terbatas, dan seringkali hanya cukup untuk membasahi tenggorokan dan berwudu dengan kesulitan. Namun mereka tetap bergerak maju, karena yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Di satu malam persediaan air semakin menipis, dan kegelisahan mulai dirasakan oleh pasukan. Mereka mengadukan keadaan ini kepada Rasulullah dengan penuh harap. Rasulullah pun mengangkat tangannya berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Tidak lama kemudian, awan datang berkumpul di langit yang sebelumnya sangat cerah. Hujan turun membasahi bumi, mengisi kantang-kantang air, dan menyegarkan tubuh pasukan yang kehausan. Doa Nabi menjadi payung rahmat di tengah padang kekeringan yang menakutkan. Perjalanan dilanjutkan dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Ketika sampai di sebuah jalur sempit bernama Wadi Al-Aqabah, Rasulullah mengisyaratkan kepada para sahabat agar memperketat penjagaan. Ternyata ada sekelompok orang munafik yang berencana mencelakakan Nabi. Mereka ingin menakut-nakuti unta beliau agar terjatuh dari lereng curam di tengah kegelapan malam. Namun Allah menjaga yutu senia, dan rencana jahat itu berhasil digagalkan oleh para sahabat yang setia. Orang-orang yang terlibat dalam makar itu kemudian diketahui namanya dan dirahasiakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Karena itu ia dijuluki sebagai pemegang rahasia Rasulullah. Perjalanan ke Tabuk bukan hanya ujian fisik bagi kaum muslimin, tetapi juga ujian untuk menyaring siapa yang benar-benar tulus. Di satu sisi, ada sahabat yang berjalan dengan iman kuat, meski tubuh lelah dan perbekalan terbatas. Di sisi lain, ada orang-orang yang mengeluh bertanya, apa gunanya keluar sejauh ini, kalau musuh pun belum tampak di hadapan. Rasulullah tetap tegar memimpin barisan didampingi para sahabat utama, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka menjaga kekompakan pasukan, agar tidak goyah oleh bisikan-bisikan lemah iman. Setelah menempuh perjalanan panjang lebih dari 20 hari, akhirnya pasukan Islam tiba di Tabuk. Di sana mereka mendapati bahwa pasukan Romawi yang dikhawatirkan itu tidak hadir di medan pertemuan. Ketika melihat tidak ada pasukan Romawi di Tabuk, sebagian orang mungkin bertanya, apakah perjalanan jauh ini menjadi sia-sia? Namun Rasulullah SAW tidak memandangnya demikian. Beliau memahami bahwa kehadiran pasukan Islam di wilayah perbatasan saja sudah merupakan pesan kuat bagi musuh dan sekutu-sekutunya. Karena itu beliau memutuskan untuk tidak langsung kembali ke Madinah. Rasulullah menetap di Tabuk selama kurang lebih 20 hari. Di sana beliau mendirikan perkemahan besar dan mengatur barisan pasukan dengan disiplin yang tinggi. Tenda-tenda ditegakkan di atas tanah yang keras dan berbatu. Setiap kelompok pasukan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dari kejauhan, perkemahan itu tampak seperti benteng hidup yang kokoh di tengah gurun tandus. Keberadaan pasukan besar yang tertib ini membuat banyak penguasa lokal di sekitar Tabuk berpikir ulang. Mereka menyadari bahwa Madinah sudah berubah menjadi pusat kekuatan yang tak bisa diremehkan. Salah satu penguasa yang datang menemui Rasulullah adalah Yohanna bin Rubah, penguasa Ailah di wilayah yang kini dikenal sebagai Aqabah. Ia datang dengan sikap damai, mengakui kekuatan kaum muslimin, dan mengajukan perjanjian. Rasulullah menyambutnya dengan penuh keadilan, dan tidak sedikit pun menindas rakyat yang dipimpinnya. Dalam perjanjian itu,
Yohana bersedia membayar jizyah sebagai bentuk kontribusi keuangan kepada negara Islam. Sebagai imbalannya, wilayahnya dijamin keamanan dan kebebasan penduduknya dalam menjalankan agama mereka. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Yang ada adalah perlindungan dan keadilan di bawah kepemimpinan Rasulullah. Perjanjian serupa juga dilakukan dengan penguasa wilayah lain di sekitar Tabuk. Wilayah seperti Jarba ad-Darruh dan Mun yang merupakan jalur penting menuju Syam, mulai masuk ke dalam lingkaran pengaruh Islam. Ini artinya jalur perdagangan dan komunikasi menuju utara menjadi lebih aman bagi kaum muslimin. Ekspedisi Tabuk, yang awalnya disangka sebagai perang besar, ternyata berbuah menjadi kemenangan diplomasi. Tanpa satu pedang pun terhunus musuh, sudah mengakui kekuatan moral dan militer kaum muslimin. Rasulullah juga mengutus beberapa pasukan kecil untuk menelusuri rute baru dan memetakan sumber-sumber air di wilayah tersebut. Beliau ingin memastikan bahwa ke depan umat Islam siap jika harus kembali ke daerah itu. Di sela-sela itu, Rasulullah mengingatkan para sahabat tentang bekas-bekas sejarah kaum yang dibinasakan Allah. Saat melewati bekas negeri kaum Samud, beliau melarang para sahabat mengambil air dari sana. Beliau mengajarkan agar mereka mengambil pelajaran dari umat yang dibinasakan karena kedurhakaan mereka. Ini menunjukkan bahwa perjalanan perang bagi Rasulullah bukan hanya ekspedisi militer, tetapi juga perjalanan tadabur dan pendidikan iman. Setelah memastikan situasi aman dan perjanjian-perjanjian penting ditandatangani, Rasulullah memutuskan untuk kembali ke Madinah. Tidak ada cerita kota yang ditaklukkan atau harta rampasan yang dibawa pulang dari Tabuk. Namun, ada wibawa besar yang mengiringi langkah pasukan Islam di mata kawan maupun lawan. Di sepanjang perjalanan pulang, semangat pasukan tetap terjaga. Mereka menyadari bahwa Allah telah memberi kemenangan tanpa perlu darah tertumpah di medan perang. Di Madinah, suasana sangat berbeda bagi orang-orang yang tidak ikut dalam ekspedisi Tabuk, khususnya bagi kaum munafik hari-hari. Menjelang kedatangan Nabi, terasa penuh kegelisahan. Mereka tahu Rasulullah akan menanyakan alasan ketidakhadiran mereka. Mereka pun mulai menyusun berbagai dalih untuk menutupi kemalasan dan kecintaan mereka kepada dunia. Ada yang mempersiapkan alasan sakit, ada yang berkata keluarganya dalam bahaya, ada yang mengaku tidak mendapatkan kendaraan. Semua dibuat rapi agar tampak meyakinkan di depan manusia. Ketika pasukan tiba di Madinah, kaum muslimin menyambut dengan takbir dan air mata haru. Rasulullah tidak langsung menuju rumahnya. Seperti biasa, beliau terlebih dahulu menuju masjid dan melaksanakan salat 2 rakaat sebagai ungkapan syukur. Setelah itu barulah orang-orang yang tidak ikut perang datang menghadap beliau. Satu persatu mereka menyampaikan alasan ketidakhadiran mereka. Rasulullah mendengarkan ucapan mereka dan menerima secara lahiriah. Beliau tidak diperintahkan untuk membongkar isi hati mereka kecuali berdasarkan wahyu. Akan tetapi Allah mengabadikan sifat mereka dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi umat sepanjang zaman. Di antara orang-orang yang tertinggal dari perang terdapat 3 sahabat yang berbeda dari kaum munafik. Mereka adalah Ka'ab bin Malik Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum. Ketiganya adalah sahabat yang jujur beriman dan memiliki sejarah kebaikan di masa lalu. Namun kali ini mereka tertinggal karena kelengahan dan penundaan, bukan karena kebencian terhadap jihad. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa ia sebenarnya memiliki fisik yang kuat dan bekal yang cukup. Setiap hari ia berniat untuk mempersiapkan keberangkatan, tetapi selalu menunda, hingga akhirnya pasukan sudah berangkat. Ketika ia keluar rumah, ternyata pasukan sudah jauh meninggalkan Madinah. Ia menatap kota itu dengan dada sesak penuh penyesalan. Ketika Rasulullah pulang dari Tabuk, Ka'ab memutuskan untuk berkata jujur apa adanya. Ia datang menghadap Nabi dengan hati bergetar. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, andai aku duduk di hadapan orang lain, aku mungkin bisa selamat dengan alasan yang dibuat-buat. Namun aku tahu, jika aku berdusta kepadamu hari ini, Allah pasti akan murka kepadaku. Demi Allah, aku tidak punya alasan. Aku sehat kuat dan mampu ikut, tetapi aku menunda-nunda, sampai akhirnya aku tertinggal." Rasulullah mendengar pengakuan jujur itu lalu berkata kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Orang ini telah berkata jujur, bangkitlah wahai Ka'ab, dan tunggulah keputusan Allah tentang dirimu." Hukuman sosial pun ditetapkan kepada Ka'ab dan 2 sahabat lainnya. Seluruh kaum muslimin dilarang berbicara kepada mereka
Selama beberapa waktu, tidak ada yang menyapa mereka di jalan, tidak ada salam, dan tidak ada obrolan. KB berjalan di pasar-pasar Madinah, seperti orang asing, padahal ia hidup di tengah saudara seimannya sendiri. Ia merasakan betapa beratnya hidup tanpa sapaan dari kaum beriman. Bahkan istrinya pun diperintahkan untuk menjauh darinya, sementara waktu sebagai bentuk penegasan hukuman. Hari-hari itu menjadi hari yang sangat panjang dan menyakitkan bagi KB. Namun di tengah rasa sesak, ia tetap memilih untuk sabar dan tidak membuat kebohongan baru. Ia tidak lari meninggalkan Madinah dan tidak pula bergabung dengan kaum munafik yang menertawakannya. Ia menghabiskan malam dengan doa dan tangisan memohon ampun kepada Allah. Hingga pada hari ke-50, ketika ia berada di atap rumahnya, ia mendengar suara dari arah masjid. Seorang penyeru berseru dengan suara penuh kebahagiaan. "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Saat itulah ia tahu bahwa pertolongan Allah telah datang setelah penantian yang panjang. Ka'ab segera sujud syukur ketika mendengar kabar gembira itu. Air matanya mengalir deras karena lega dan bahagia. Ia tahu bahwa kabar itu bukan sekadar berita dari manusia, tetapi keputusan langsung dari Allah. Tak lama kemudian, ayat Al-Quran dari surah OTT Taubah turun menjelaskan bahwa Allah telah menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan itu. Dalam ayat tersebut Allah menggambarkan keadaan mereka yang seakan-akan bumi yang luas menjadi sempit karena penyesalan. Mereka menyadari bahwa tidak ada tempat lari dari Allah, kecuali kembali kepadanya. Dengan taubat, lalu Allah menerima taubat mereka dan meneguhkan langkah mereka agar tetap bersih dalam kejujuran. Ka'ab pun bergegas menemui Rasulullah SAW. Ketika masuk ke masjid, wajah Nabi bersinar penuh senyum menyambutnya. Beliau bersabda, "Bergembiralah wahai Ka'ab, hari ini adalah hari terbaik bagimu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu." Ka'ab menjawab dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, sebagai bentuk taubatku, aku tidak akan pernah berbicara kecuali dengan kejujuran." Dan ia benar-benar menjaga janji itu hingga akhir hayatnya. Kisah Ka'ab bin Malik mengajarkan bahwa keterlambatan dalam ketaatan adalah kesalahan besar, tetapi pintu taubat selalu terbuka bagi yang jujur. Allah lebih mencintai kejujuran pahit daripada kebohongan yang manis. Perang Tabuk pun dikenal sebagai perang yang tidak melahirkan pertempuran fisik, namun syarat dengan pelajaran akidah. Allah tidak menguji kaum muslimin dengan luka-luka di medan tempur kali ini. Sebaliknya Allah menguji mereka dengan panas yang menyengat, perjalanan jauh, dan rasa berat meninggalkan kenyamanan. Banyak orang tergelincir bukan karena takut kepada pedang Romawi, tetapi karena terlalu mencintai dunia. Dari sini kita belajar bahwa musuh terberat seorang mukmin seringkali bukan pasukan di luar dirinya, tetapi nafsu di dalam hatinya sendiri. Tabuk juga menunjukkan bahwa jihad tidak selalu identik dengan angkat senjata. Kadang, jihad berarti berinfak ketika harta terasa sangat kita cintai. Kadang jihad berarti bangkit menunaikan kewajiban ketika rasa malas begitu kuat menahan. Kadang jihad berarti berkata jujur ketika kebohongan terlihat seperti jalan keluar yang mudah. Pada saat yang sama Rasulullah memperlihatkan wajah sejati kepemimpinan Islam. Beliau tidak memaksa orang-orang dengan ancaman duniawi. Beliau menyerahkan penilaian akhir kepada Allah dan membiarkan waktu membuktikan siapa yang tulus. Beliau bisa saja menghukum semua orang yang tertinggal dengan hukuman lahiriah yang keras. Namun beliau memilih untuk mendidik umat dengan wahyu dan memberi kesempatan taubat. Inilah perbedaan antara pemimpin yang hanya mengejar kemenangan politik dan pemimpin yang ingin membangun iman. Perang Tabuk juga mengubah peta kekuatan di kawasan Syam. Setelah ekspedisi ini tidak ada lagi pasukan Romawi yang berani masuk ke wilayah Hijaz. Nama Madinah mulai dikenal sebagai pusat kekuatan yang bermoral dan berwibawa. Perjanjian-perjanjian damai yang dibuat di Tabuk membuka jalan bagi ekspansi Islam di masa Abu Bakar dan Umar. Penaklukan Damaskus, Baitul Maqdis, dan wilayah Syam lainnya berakar dari diplomasi dan demonstrasi. Kekuatan yang ditunjukkan di Tabuk di sisi internal perang Tabuk menjadi pelajaran besar tentang manajemen logistik dan solidaritas umat. Rasulullah mengajarkan pentingnya gotong royong dalam menyiapkan pasukan besar. Orang kaya membantu yang miskin. Satu unta ditunggangi bergantian oleh beberapa orang. Setiap infak yang dikeluarkan dicatat oleh Allah
meskipun hanya sebatas segenggam kurma dari orang yang sangat miskin. Peristiwa ini menjadi contoh model pembiayaan jihad yang tidak bergantung pada satu orang saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Tabuk juga menjadi momen terbongkarnya wajah asli kaum munafik. Allah menurunkan banyak ayat dalam surah OTT Taubah untuk mengungkap tipu daya mereka. Masjid Diror dijadikan pelajaran sepanjang zaman bahwa tidak semua bangunan yang tampak seperti tempat ibadah benar-benar dibangun untuk takwa. Rasulullah pun mengajarkan bahwa terkadang kemenangan adalah ketika barisan umat dibersihkan dari orang-orang yang suka berkhianat. Dalam kacamata dunia mungkin tidak ada kemenangan besar di Tabuk, karena tidak ada wilayah yang direbut. Namun dalam kacamata iman, Tabuk adalah kemenangan yang sangat agung. Di sana iman ditimbang, kejujuran diuji, cinta dunia dan cinta akhirat dipertandingkan di dalam dada setiap orang. Bagi kita yang hidup hari ini, Tabuk menjadi cermin besar untuk menilai diri sendiri. Kita mungkin tidak diminta berjalan ratusan kilometer di bawah terik matahari, namun kita diminta menjaga salat di tengah kesibukan dunia. Kita diminta jujur, meskipun sistem di sekitar kita terkadang mendorong kecurangan. Kita diminta berinfak, meski hati merasa sayang kepada harta. Disinilah letak Tabuk di masa kini, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan dunia di setiap lini kehidupan. Kisah Ka'b bin Malik juga menguatkan kita yang mungkin pernah terjatuh dalam kelalaian. Ia menunjukkan bahwa jalan kembali kepada Allah selalu terbuka selama kita jujur dan tidak putus asa. Taubat bukan hanya untuk pelaku dosa besar di masa lalu. Taubat juga untuk kita yang sering menunda ketaatan dan berlambat-lambat menjemput kebaikan. Dari Tabuk, kita belajar bahwa menunda ketaatan bisa menghantarkan kepada penyesalan yang sangat panjang. Namun dari Tabuk pula kita belajar bahwa penyesalan yang jujur akan berbuah ampunan dan kemuliaan di sisi Allah. Umat ini dibangun di atas dua pilar besar, yaitu kejujuran dan taubat. Selama keduanya hidup di tengah-tengah kita, insya Allah umat akan tetap berdiri kokoh. Sahabat teladan umat yang dirahmati Allah, mari kita jadikan kisah perang Tabuk sebagai bahan renungan pribadi. Sudah sejauh mana kita menjawab panggilan Allah dan Rasul-Nya ketika kebiasaan nyaman mengajak untuk berdiam diri? Sudah seberapa sering kita memilih jujur, meski itu menyakitkan, daripada berdusta untuk menyelamatkan nama? Dan sudah sejauh mana kita percaya bahwa pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti hanya di telinga dan layar Anda saja. Bantu sebarkan dengan menekan tombol like dan share, agar lebih banyak saudara kita yang bisa mengambil pelajaran dari perang Tabuk. Silakan subscribe channel Teladan Umat agar kita bisa terus belajar bersama dari sirah para nabi, para sahabat, dan kisah-kisah teladan sepanjang zaman. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar menambah hikmah atau meluruskan jika ada kekeliruan, karena kami pun masih belajar dan sangat membutuhkan nasihat dari Anda. Setiap masukan dan doa dari Anda adalah bagian dari amal jariah yang semoga mengalir untuk kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang siap menjawab panggilan Dia, meski harus berjuang melawan panasnya hawa nafsu dan beratnya kesenangan dunia. Semoga Allah menguatkan langkah kita untuk terus jujur seperti Ka'b bin Malik dan ikhlas seperti para sahabat yang berangkat ke Tabuk dengan hati yang teguh. Semoga Allah menjaga umat ini dari kemunafikan yang merusak dan dari fitnah yang memecah belah barisan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir, dan semoga setiap detik yang Anda luangkan bernilai ibadah di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya di channel Teladan Umat insya Allah.